Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @alvin_maulana. Wah, ini apanya Ustadz Maulana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz, mau nanya apakah mimpi bisa kita percaya sebagai salah satu takdir nyata di kehidupan kita ke depan? Atau hanya angan-angan belaka saja Ustadz? Nah ini Ustadz Maulana jawab dulu, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat bagi orang dalam artian bisa memaknai mimpinya dalam hal positif. Sekalipun itu mimpi buruk menurutnya, tapi kalau dia niatkan dengan kebaikan, bisa jadi ini karena perbuatan buruk yang akan saya dapat di kemudian hari, tapi Allah pindahkan ke dalam mimpi. Contoh, dia mimpi ketabrak. Dia langsung berkata alhamdulillah. Kalau alhamdulillah bisa jadi saya akan ditabrak, tapi karena sayangnya Allah takdirnya ditabrak tetap ada, tapi dialihkan ke dalam mimpi. Selamat. Jadi kita senantiasa berbaik sangka akan mimpi. Karena orang yang bersih dari mimpi kosong, bayang-bayang meresahkan dan menakutkan, insya Allah. Karena ada mimpi dari Allah yang menggembirakan. Ada mimpi yang menakutkan, itu datanya dari setan. Dan ada juga mimpi disebabkan oleh reaksi tubuh. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dianjurkan sebelum tidur sebaiknya berwudu. Iya. Supaya dikawal 2 malaikat. Sebaiknya walaupun kita tidur kalau bisa tetap menutup aurat. Lalu adabnya adalah menghadap kiblat. Bagaimana posisi Rasulullah memiringkan ke kanan. Jadi ini bentuk kebaikan karena melaksanakan yang jelas sunnah Nabi. Saya melaksanakan sunnah Nabi. Nah, jadi kalau kita berniat ini sunnah Nabi akan dapat pahala. Jadi kembali kepada orang itu. Bagaimana dia bisa menyikapi bahwa bisa Masya jadi ini Allah. adalah takdir qadar Allah yang akan terjadi di masa depannya. Tapi Allah pindahkan di alam mimpi disebabkan kebaikan yang pernah dilakukan. Masya Allah, jadi kalau bisa positive thinking aja Ya. terhadap mimpi ya. Jadi bisa Apapun jadi- yang kita mimpikan iya. itu positive thinking. Mungkin dia pernah bersedekah Masya sehingga Allah. dipindahkan. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram dari @hamairi. Wah ini Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, saya pernah mimpi kalau ayah saya meninggal. Dan apakah benar kalau memimpiin seseorang meninggal itu tandanya panjang umur dari orang tersebut? Wah ini bagaimana nih Ustadz Abimaki nih? Kalau saya katanya kalau misalnya saya pernah dengar juga nih kalau mimpi orang meninggal, orang tersebut akan mati akal katanya untuk sementara. Gimana saya nggak ngerti nih, coba minta penjelasannya ya. Bismillah ya, pertanyaan yang pertama kita perpanjang sedikit. Apakah mungkin kita mimpi ketemu dengan orang meninggal? Sangat mungkin. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu Ibnu Abbas mengatakan mungkin saja orang yang sudah wafat berjumpa ruhnya dengan orang yang masih di dunia tapi saat tidur. Kenapa? Karena ruhnya orang yang tertidur dan ruhnya orang yang sudah wafat digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jumpa. Hanya perkataannya. Kira-kira apa hikmah mimpi ketemu orang sudah wafat ya? Cukup banyak hikmahnya. Namun yang pertama menjelaskan Allah lah yang menjaga semua ruh walaupun sudah wafat. Anda buka jasadnya tidak ada. Kenapa? Karena mungkin sudah tulang belulang. Iya, tapi ruhnya Allah abadi dan itulah salah satu bentuk kalau ruh itu dijaga oleh Allah. Lalu apakah makna di dalam mimpi ketemu orang meninggal itu memiliki makna? Wallahu a'lam. Bisa jadi itu adalah dia, bisa jadi itulah setan. Ya, ketemu dengan orang sudah meninggal bisa jadi dia, bisa jadi setan. Kenapa? Yang pasti itu adalah dia itu ketika mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqظah fa inna syaitan la yatakawwanuni." Siapa yang pernah bermimpi melihat aku, pastikan itu aku. Karena syaitan tidak akan mampu menyerupai aku. Sekarang lebih parah lagi. Ada orang yang berani menggambar Rasulullah. Setan aja tidak mampu melakukan itu. Iya, seperti itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika mengatakan, saya ketemu dengan orang meninggal. Yang paling pantas tidak perlu diperpanjang. Tapi apa? Doakan saja orang yang sudah wafat. Ya. Bisa jadi ini merupakan satu isyarat minta doa kepada kita. Masya Allah. Kalau misalnya ketemu sama orang tua nih, maksudnya mimpi orang tuanya meninggal, padahal orang tuanya masih hidup. Nah itu bagaimana tuh Bi? Wallahu a'lam, ketika mimpi ketemu orang tua meninggal, padahal orang tuanya masih hidup. Wallahu a'lam, para ulama dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Biasanya dengan mengatakan Anda terlalu banyak bertentangan dengan hati nurani Anda. Iya.
Nuraninya mengatakan A tapi perilakunya B. Itulah jadi ketidak ada jujuran di dalam hati, perilaku dan ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Oh Allah ibarik gitu fiik. penjelasannya bagus juga nih buat jamaah yang ada di rumah masih penasaran banget nih Ustadz nih. Ustadz tolong samarkan akun saya. Ibu saya pernah pinjam uang sama saya. Jumlahnya agak banyak Ustadz untuk saya yang kurang mampu. Sampai sekarang ibu saya belum bayar utangnya itu. Boleh nggak sih saya nagih hutang ke ibu saya sendiri? Karena saya butuh banget uangnya. Kalau boleh gimana cara nagihnya ya? Biar ibu nggak kesinggung. Makasih Ustadz. Nah luar biasa, terima kasih banyak. Sebenarnya utang piutang antara anak dengan orang tua tetap utang piutang. Sekali lagi, makanya hati-hati. Uang itu tidak ada saudaranya. Jadi kalau saudara berutang sama saudara tetap harus bayar. Anak berutang sama orang tua tetap harus bayar. Begitu pula orang tua berutang sama anak itu pun harus bayar. Karena kapasitas anak kita itu ada hartanya suaminya. Bisa jadi yang diutangi, kalau anak sih tidak ada masalah. Tapi bisa jadi suami, uangnya suami yang diutang oleh orang tuanya sang anak perempuan. Yang lebih parah lagi, bisa jadi ada yang berutang kepada anaknya. Anaknya itu bukan uangnya yang dia pakai untuk mengutangi orang tuanya. Justru pakai uang kantornya kah atau orang lain. Ini jadi kita tidak bisa langsung kalau begitu sudahlah pelit banget ini anak, nggak bisa. Kita tidak bisa lihat dari sisi itunya karena kadangkala anak itu karena berusaha untuk berbakti kepada orang tua sampai menyebabkan anak itu. Jadi kita lihat permasalahan dulu. Sekarang solusinya gini, kalau solusi diingatkan atau dirundingkan kepada saudara-saudara yang lain. Gimana nih? Kayaknya saya sangat butuh banget. Nah bagaimana solusinya? Kita lihat harta orang tua terus kita bagikan. Jadi Atau untuk dari bayar waris, kebutuhannya. dari Ya. warisnya itu Jadi, Ustadz ya? kan waris itu kan nanti meninggal. Ya Ustadz. Jadi bagusnya mungkin bagaimana solusinya kepada dilibatkan saudara-saudara yang lain. Karena kayaknya saya perlu banget nih. Oh, Jadi bisa tanpa harus memutus silaturahmi. Jadi bukan berarti dia durhaka Ustadz ya? Kalau Tidak, nagih. justru begini, jangan salah loh. Bukan berarti durhaka, justru menyelamatkan orang tua dengan cara ya. mengingatkan utang orang tua. Betul. Nah, jadi jangan berkata, oh apa sih? Tidak, justru menyelamatkan orang. Ya, bantulah orang yang berutang dengan cara tagih dia. Ingatkan dia. Jadi bukan sesuatu yang buruk ketika kita menagih utang. Cuma ya betul kata Mas Fadil tadi Apa sama itu, Ustaz? Sasrisa, tinggal adabnya aja. Betul, apalagi bicara dari anak ke orang tua harus Iya. memuliakan Ustadz ya, jangan Jadi sampai saya- tersinggung. Maaf ya, saya tidak meratakan bahwa ini hartanya pelit banget, tidak. Bisa jadi yang dia pinjam itu orang tuanya adalah hartanya suaminya atau harta orang lain yang dipinjam. Iya betul, Gitu itu. betul, betul, Ini betul, Ustaz Sam. subhanallah. Ada lagi Nih Ustadz? sekarang Ustaz Sam lagi nih gilirannya. Iya. Aku bacakan ya. Nah ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini nih, yang bacakan saya yang jauh Ustaz Sam. Instagram dari Ismail Saleh itu. Ismail Saleh dua Ya, kali Ustadz. Ismail Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. saya mau nanya, jika kita mempunyai utang kepada orang, jika kita sudah mau bayar, tetapi orang itu tidak ada dan tidak tahu kemana rimbanya, lalu dicari ahli warisnya juga tidak ada. Lah, gimana ya cara bayarnya? Pada siapa aku harus bayar? Mohon solusinya Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan serupa sudah tadi ditanyakan kepada guru kita Ustadz Riza Muhammad dan sudah dijawab dengan lugas. Maka yang pertama adalah dilakukan harus mencari, benar-benar mencari gitu. Dan ada niat untuk mencari. Dan ada niat untuk mencari, bukan lari dari kenyataan. Kalau sudah ada niat untuk mencari, Allah akan membantu gitu. Misalnya kalau jauh, ya udah bagaimana caranya supaya uang ini sampai kepada dia, hutang ini sampai kepada orang tersebut. Bagaimanapun jaraknya, ada sistem rekening sekarang, transfer sekarang, maka itu harus dilakukan dulu, benar-benar dilakukan. Kalau mentok nggak ada ahli warisnya tadi, maka kembali kepada Baitul Mal tadi. Kalau negara-negara dengan hukum Islam ada qadhinya, ada imamnya. Kalau nggak percaya, ya udah boleh. Tidak ada jalan keluar yang terakhir banget udah ini. Maka sedekahkan atas namanya. Saya misalnya hutangnya 1 juta, ya bersedekah 1 juta juga. Cuma tadi disampaikan juga solusinya bahwasanya kalaupun sudah sedekah dan orangnya muncul, maka tetap wajib bayar hutang. Belum berarti setelah kita bersedekah dengan jumlah itu, ya kan, ya udah deh sedekah aja deh 1 juta deh untuk bayar hutang gitu. Tiba-tiba orang yang muncul, hei bro, astagfirullah 10 tahun yang lalu kita ketemu. Kan kita masih ingat itu kisahnya ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Ah betul. Kemudian salah satunya adalah ada orang
yang menyimpankan gajinya orang itu lalu Benar, disimpangkan jadi utang kan, benar. lalu dibayarkan. Betul. Sampai bergeser lah Oh itu. iya. Jadi tetap harus dibayar Tetap. walaupun sudah bersedekah. Jangan kaget. Jangan bilang nanti, ih saya kan udah bayar. Lah bayarnya kapan bro? Lah gue masukin kotak amal masjid. Ah itu bukan. Nah itu cuma pengalihan atau yang namanya jalan keluar terakhir. Ya kalau ketemu orangnya harus tetap dibayar hutangnya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Marhaban ya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Artinya kita yang mengaku beriman atau telah berikrar bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kewajiban. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga bagi orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Setiap pekan, setiap Jumat kita mendengarkan khatib menyampaikan bahwa mari kita meningkatkan ketakwaan kita. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Namun terkadang kita masih bingung apa yang dimaksud dengan bertakwa, bagaimana cara bertakwa, dan bagaimana caranya menggapai ketakwaan tersebut. Salah satunya adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-siyam atau puasa. Apalagi bulan Ramadan hanya diberikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jangan menyia-nyiakannya. Hari ini sudah masuk 1 Ramadan dan alhamdulillah kita kembali bersama di Islam itu indah, belajar bersama, mendekatkan diri dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga insya Allah dengan mentadabburi Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu Allah, itu juga bagian daripada menghidupkan amaliyah Ramadan. Banyak di antara kita menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Padahal Ramadan bukan hanya sekedar puasa saja, banyak amaliyah-amaliyah yang lainnya. Sebaiknya kita mengucapkan selamat menjalankan amaliyah Ramadan, karena di siang hari kita berpuasa dan di malam hari kita qiyam, dan banyak sekali amalan-amalan yang patut untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Namun terkadang masih banyak pertanyaan dari para jamaah mengenai hal-hal yang menyangkut puasanya. Apakah ini membatalkan puasa atau hal itu membatalkan puasa? Hukumnya ini boleh atau makruh? Kira-kira apa saja hal-hal yang sering kita lakukan namun ternyata ini tidak membatalkan puasa? Hari ini insya Allah kita akan bahas dalam tema Islam itu indah. Ini bukan pembatal puasa guys.